Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatani, LCMA CDIF, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Keuangan Islam, dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Sagita Febi Wulandari dengan NIM 20101116039 akan memaparkan dan menjelaskan mengenai salah satu instrumen yang ada di pasar uang dan di pasar modal. Oke, jadi pembahasan pertama akan dimulai dari pasar uang dan spesifik terhadap salah satu instrumennya. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Sehingga pada intinya pasar uang adalah interaksi antara pihak yang mempunyai surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, di mana dalam proses transaksinya mempunyai jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Adapun instrumen pasar uang salah satunya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau yang disingkat dengan SBIS. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, didefinisikan sebagai surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Secara umum, penempatan dana pada SBIS akan mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan. Adapun SBIS diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka dalam upaya mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang bermuara pada terpenuhinya tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun regulasi utama yang mengatur mengenai SBIS adalah yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 mengenai Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 63/DSN MUI/12/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Lalu, karakteristik apa saja sih yang terdapat pada SBIS? SBIS mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, satuan unit sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan. Yang ketiga, diterbitkan tanpa adanya warkat atau scriptless sehingga tidak ada bentuk fisiknya. Yang keempat, dapat diagunkan kepada Bank Indonesia. Yang kelima, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang keenam, menggunakan akad jualah. Akad jualah diartikan sebagai janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil. Kemudian, berdasarkan Fatwa DSN MUI, SBIS juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad mudharobah, musyarakah, wadiah, qard, dan wakalah. Lalu, bagaimana SBIS bisa diterbitkan? Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 63 dan Peraturan PBI Nomor 10/11/PBI/2008, tepatnya pada pasal 6 ayat 1, menyatakan bahwa SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang sebagaimana hal ini juga berjalan bagi SBI konvensional. Adapun peserta atau pihak yang berhak mengikuti lelang adalah Bank Umum Syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS. Namun, BUS atau UUS dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio atau FDR. BUS dan UUS dapat mengikuti lelang SBIS jika FDR-nya lebih dari 80% dan tidak sedang dikenakan sanksi berhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS. Adapun dalam setiap penerbitan SBIS, Bank Indonesia akan memberikan imbalan sebab seperti yang telah disebutkan sebelumnya, SBIS menggunakan akad jualah sehingga akan ada pemberian imbalan. Lalu, apakah hasil lelang dan transaksi SBIS dapat dibatalkan? Hasil lelang SBIS dan transaksi SBIS dapat dibatalkan karena yang pertama, hasil lelang SBIS dapat dibatalkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, transaksi SBIS atau settlement lelang SBIS, settlement first leg repo SBIS, dan settlement second leg repo SBIS dinyatakan batal apabila saldo rekening giro dan saldo rekening surat berharga BUS atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi. Lalu, apakah SBIS dapat direpokan?
Transaksi repo atau yang disebut dengan transaksi repurchase agreement merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Adapun SBIS dapat direpokan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, SBIS dapat direpokan kepada Bank Indonesia. Yang kedua, repo SBIS berdasarkan prinsip Court yang diikuti dengan RON. Yang ketiga, BUS atau UUS terlebih dahulu wajib mendatangani perjanjian pengagunan SBIS dalam rangka repo SBIS. Dan yang terakhir, terhadap repo SBIS maka akan dikenakan biaya repo. Dalam berjalannya transaksi SBIS maka akan ada beberapa ketentuan mengenai sanksi. Yang pertama, terhadap setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal dikenakan sanksi berupa A. Teguran tertulis dan B. Kewajiban membayar sebesar 1/1000 dari nilai transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi A. Pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya, dan B. Larangan mengajukan repo SBIS selama 5 hari kerja berturut-turut terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga dalam kurun waktu 6 bulan. Kemudian kita akan beralih kepada pembahasan mengenai instrumen yang ada di pasar modal. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai instrumen tersebut, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai apa itu pasar modal syariah. Pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun, pasar modal syariah didefinisikan sebagai kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu terhindar dari kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisyir, riswah, maksiat, dan kezoliman. Kenapa sih harus ada pasar modal? Memang apa fungsi dan perannya? Dampak positif yang bisa kita rasakan dari adanya pasar modal adalah mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kenapa bisa? Sebab dengan adanya pemenuhan modal, maka kegiatan ekonomi akan mampu berputar dan berjalan dengan baik. Sehingga pasar modal mempunyai peran dan fungsi besar dalam menunjang perekonomian masyarakat. Oke, kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu instrumen yang ada di pasar modal syariah, salah satunya adalah reksadana syariah. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Adapun reksadana syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 04/2015 adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksadana dapat diterbitkan sebagai reksadana syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Lalu, apa saja membedakan reksadana konvensional dengan reksadana syariah? Yang pertama, terletak pada portofolio efek yang diinvestasikan. Pada reksadana konvensional, manajer investasi dapat menginvestasikan dana kelolaannya pada efek konvensional dan syariah. Sementara itu, pada reksadana syariah, manajer investasi hanya dapat menginvestasikan dana kelolaannya ke efek syariah. Selain itu, reksadana syariah mempunyai mekanisme cleansing atau pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal. Yang kedua, dari sisi pengelola reksadana. Pada reksadana syariah, manajer investasi yang mengelola reksadana syariah harus membentuk manajer investasi syariah atau MIS, atau unit pengelolaan investasi syariah atau UPIS, di mana hal ini tidak dijalankan pada reksadana konvensional. Secara definisi, MIS adalah manajer investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan, dan atau jasa yang diberikan dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Sementara itu, UPIS adalah bagian dari manajer investasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola portofolio efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah. Yang ketiga, mekanisme pembersihan kekayaan reksadana. Terdapat mekanisme pembersihan kekayaan dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih atau NAB pada reksadana syariah, sedangkan pada reksadana konvensional tidak ada. Dan yang terakhir, keempat, adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Reksadana syariah memiliki DPS, sedangkan reksadana konvensional tidak mempunyai DPS.
Berdasarkan hukum, reksadana syariah mempunyai beberapa landasan regulasi. Yang pertama adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Yang kedua adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK 04/2019 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Dan kemudian ada Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Lalu, karakteristik apa saja yang terdapat pada reksadana syariah? Yang pertama, terjangkau di mana unit penyertaan reksadana syariah dapat dibeli paling sedikit Rp100.000. Yang kedua, diversifikasi investasi. Reksadana syariah merupakan kumpulan berbagai efek sehingga memperkecil resiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan. Yang ketiga, kemudahan berinvestasi. Investor tidak perlu melakukan analisis yang mendalam karena semuanya sudah dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu. Biaya investasi di reksadana syariah relatif rendah dan investor tidak perlu memantau karena semuanya sudah dilakukan dan dijalankan oleh manajer investasi. Yang kelima, hasil optimal, di mana imbal hasil investasi atau return sesuai dengan jangka waktu dan jenis reksadana syariah yang diinginkan. Dan yang terakhir, keenam, likuiditas dan legalitas terjamin, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu, bagaimana mekanisme dan akad dalam reksadana syariah? Yang pertama, investor dengan manajer investasi. Dalam hal ini terjadi akad wakalah, di mana manajer investasi sebagai perwakilan investor dalam melakukan investasi yang nantinya manajer investasi ini akan memperoleh ujroh atau upah. Yang kedua, manajer investasi dengan pengguna investasi menggunakan sistem mudharabah. Yang ketiga, manajer investasi bersama bank kustodian sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam kepentingan investor. Jadi, manajer investasi mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan investasi bagi kepentingan investor atau pemodal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prospektus, sedangkan bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal, serta menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa. Apabila keduanya tidak melaksanakan amanat dari investor atau dianggap lalai, maka keduanya mempunyai tanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan. Reksadana syariah sendiri mempunyai berbagai macam jenis bentuk. Berdasarkan bentuk hukumnya, reksadana syariah terdiri dari reksadana syariah perseroan dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Sedangkan berdasarkan karakteristik penawarannya, reksadana syariah terdiri dari reksadana syariah terbuka atau open end dan juga reksadana syariah tertutup atau close end. Transaksi reksadana dilakukan dengan cara membeli unit penyertaan dari manajer investasi dan menjualnya kembali ke manajer investasi. Proses tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui agen penjualan. Secara garis besar, transaksi reksadana syariah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu transaksi pembelian atau subscription, transaksi penjualan atau redemption, dan transaksi pengalihan atau switching, di mana transaksi pengalihan atau switching ini adalah memindahkan investasi dari satu reksadana ke reksadana lain. Penilaian reksadana syariah kinerja investasi pengolahan portofolio reksadana tercermin dari nilai aktiva bersih atau NAB atau Net Asset Value atau NAV. Lalu, bagaimana cara untuk membeli reksadana syariah? Reksadana syariah dapat dibeli di bank, manajer investasi, perusahaan efek penyedia syariah online trading system, dan marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek mendapat izin dari OJK sebagai agen penjualan efek reksadana atau APEL. Sekian penjelasan mengenai salah satu instrumen yang ada di pasar uang dan pasar modal. Mohon maaf bila terdapat kesalahan selama penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.